Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi litimma makarimal akhlaq. Liyuhyin nasa hayatan thayyibatan fi hadid dunya wa fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa masih bisa menjaga iman kita, tidak ada insyaallah sehari demi hari kita berusaha untuk selalu meningkatkan iman kita sehingga bertambahnya usia juga bertambahnya nilai keimanan kita dan kedekatan kita kepada Allah, dan insyaallah kita semoga semuanya bisa husnul khotimah dan bisa menerima balasan dari Allah yang terbaik dan surganya. Amin Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita di dalam hidup itu ada hal-hal yang harus kita jaga, terutama dalam kesempurnaan iman kita. Di dalam pertarungan kehidupan ini antara kebaikan dan keburukan senantiasa saling bertarung, dan penentu kemenangan adalah siapa yang bisa menjaga nilai keimanan. Karena itu kita perlu senantiasa untuk menjaga penyempurnaan iman kita. Dalam penyempurnaan iman kita banyak hal-hal yang bagaimana kita bisa memberikan suatu penyempurnaan iman kita. Yang pertama misalnya kita memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu itu harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memberikan sesuatu belum bisa ikhlas, kita masih belum bisa menyempurnakan iman kita. Jadi harus benar-benar ikhlas, bukan untuk riya. Begitu ada perasaan riya, riya itu kan sombong. Jadi syirik kecil riya, berarti iman kita belum sempurna. Contoh kecil, memberikan sesuatu benar-benar lillahi ta'ala, karena Allah. Sehingga dengan demikian kita memberikan sesuatu yang kita berikan tidak hanya memandang, oh orang ini dekat dengan saya tak beri. Orang itu jauh, nggak pernah ke rumah saya, nggak pernah berteman dengan saya, nggak perlu beri. Sehingga kita memberikan sesuatu, baik orang itu yang kita kenal atau yang kita kenal, itu karena Allah. Yang kedua, kita menolak sesuatu. Itu juga kan Allah SWT menolak. Bukan karena unsur kebencian atau unsur senang dan tidak senang pada pribadi, tetapi menolak sesuatu karena Allah SWT. Contohnya, kita sudah menghitung zakat. Kemudian, kita punya teman dekat, zakatmu ke si A. Sudahlah, uangnya habis. Kita menolak karena Allah, karena berdasarkan syariatnya. Si A itu orang kaya yang tidak boleh menerima zakat, tidak punya hak. Siapapun yang menyarankan kita harus menolak. Karena yang berhak menerima zakat adalah fakir, malah dan seterusnya. Jadi menolak kan. Demikian pula, kita mencintai sesuatu. Kita juga harus mencintai sesuatu karena Allah. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena orang itu dermawan, bukan karena orang itu banyak memberikan hal-hal kepada kita. Tapi kita mencintai karena Allah. Berarti ada nilai-nilai positif yang ada dalam diri orang itu dan diri kita yang bisa nyambung untuk menjalin kedekatan kepada Allah. Demikian pula kesempurnaan. Kita membenci seseorang, membenci sesuatu, juga karena Allah. Sehingga kita membenci perbuatan seseorang, itu karena Allah.
Misalnya orang yang suka berzina dan sebagainya. Kita membencinya bukan membenci pribadi orang itu. Tapi membenci perbuatan-perbuatan orang itu karena perbuatan itu dibenci sama Allah. Kalau sama orang itu kita tidak boleh membencinya. Justru kita harus saling mengingatkan. Sehingga mereka sadar perbuatannya itu dilarang oleh Allah. Jadi yang kita benci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Pertanyaannya, mampukah kita terus? Justru ini tantangan berat karena setan akan menggugah hati kita. Wong iku lakoni elek, benciin musuhono. Sehingga tanpa berpikir panjang, kita sering menghakimi orang yang demikian. Padahal bukan kewenangan kita untuk menghakiminya. Langsung kita tangan ikut menghakimi. Sehingga terjadi sebuah persoalan besar. Jadi kalau kita membenci adalah perbuatannya, bukan orangnya. Orangnya kita punya kewajiban untuk membina dan mengarahkan. Sehingga setelah dia meninggalkan perbuatannya menjadi orang yang baik, insya Allah akan kembali kepada nilai-nilai kebaikan kita. Paling berat. Dan bagi yang masih muda-muda, jika kita melaksanakan pernikahan, yang melaksanakan nikah, itu juga karena Allah. Sehingga kita dalam menikahi seorang, tidak hanya melihat kekayaannya, tidak hanya melihat kecantikannya, tapi kita, karena Allah berarti utama, kita adalah bagaimana agama ini, agamanya. Dengan begitu, maka kita bisa menyempurnakan keimanan kita. Banyak hal-hal yang bagaimana kita menyempurnakan keimanan kita, langkah-langkah yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi sempurna. Selain juga memperbaiki hubungan dengan tetangga, menjalin keakraban dengan tetangga, itu juga bagian menunjukkan sempurnanya iman seseorang. 5 hal yang harus kita jaga ini untuk bisa kesempurnaan iman ini adalah sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man a'tallahi ta'ala wa man Allah wa habballah wa baghadallah wa ankahallahi faqad istakmala iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Siapa yang memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka sungguh sempurnalah imannya. Nilai hikmah yang bisa kita ambil di sini, cermin dari hadis ini adalah penekanan kepada ketauhidan. Apapun yang kita lakukan, semata-mata lillahi ta'ala. Bagian dari menjaga kalimatul la ilaha illallah. Dan segala sesuatu kita sandarkan kepada Allah. Bagaimana ada sebuah hadis, mangkana kalamahu akhiru la ilaha illallah yadkhulul jannah. Barang siapa yang kalam terakhirnya, ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka masuk surga. Nah, ini kan tauhid yang harus kita pertahankan. Sehingga perilaku-perilaku ini rentetan untuk menjaga kesempurnaan iman kita juga harus kita biasa jaga. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.